Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Dipimpin firman-Nya dari Markus pasal 1 ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan kita ini adalah penggalan dari perkataan orang banyak di bait Allah atau di rumah peribadatan ketika Tuhan Yesus melakukan ibadah pada hari Sabat dan mengajar di Kapernaum. Mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu, orang-orang takjub. Dan kemudian di tengah persekutuan mereka, di tengah peribadatan itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat, yang kemudian berteriak kepada Tuhan Yesus mengatakan, apa urusanmu kepada kami? Kamu datang untuk membinasakan kami, pergilah. Maka mendengar itu Tuhan Yesus mengatakan, diam dan keluarlah engkau dari dia. Maka roh jahat itu juga keluar kemudian dari orang yang tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, melihat kenyataan itu, maka mereka semua takjub. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Dan kesimpulan dari perbincangan orang-orang yang di rumah peribadatan yang di Kapernaum itu adalah mereka berkata, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mengajar penuh kuasa. Pertanyaan bagi kita, kenapa pengajaran Tuhan Yesus penuh dengan kuasa? Karena dia satu dengan Bapaknya. Pengajarannya kemudian begitu berkuasa adalah karena dia satu dengan apa yang dia ajarkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil yang lain Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa, sehingga kamu berkuasa mengusir roh-roh jahat, memulihkan orang-orang yang sakit, dan juga melepaskan orang-orang yang terpenjara. Sekarang apakah kuasa itu ada pada kita? Setiap kita percaya dan menerima kuasa itu, pasti pengajaran kita juga akan berkuasa. Maka yang pertama, mari kita menerima Roh Kudus, agar Roh Kudus yang menggerakkan kita dan memberi kita kuasa untuk mempercakapkan firman Tuhan. Yang berikut, supaya pemberitaan kita berkuasa, mari kita hidup dengan apa yang sudah kita beritakan. Bila kita menyaksikan dan kemudian menginjili dengan berkata kepada orang lain, percayalah akan hidupmu, sedangkan burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dipelihara oleh Tuhan, maka kita harus yakin juga dengan apa yang kita ucapkan, sehingga orang lain yakin dengan apa yang kita perkatakan. Dengan demikianlah khotbah kita akan berkuasa bagi orang lain. Bila kita mengatakan jangan khawatir, Tuhan Yesus menanggung hidupmu, maka dalam sikap keseharian kita harus pasrah sempurna kepada Tuhan. Bila kita mau mengatakan kepada orang lain bersyukurlah akan segala sesuatu, jangan bersungut-sungut, tapi tunjukkan rasa syukur dengan menerima dan menikmati apapun berkat hari ini. Dengan demikianlah, bahkan roh-roh jahat tidak dapat menguasai hati kita. Bahkan roh-roh jahat yang menguasai saudara kita juga akan dapat kita usir di dalam nama Yesus. Karena itu, terimalah kuasa yang dari Allah, supaya perkataan kita berkuasa untuk memuji memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kuasa yang Tuhan beri kepada kami melalui pertolongan Roh Kudus. Maka kiranya mampukan kami memakai kuasa tersebut di dalam kehidupan kami keseharian, memberitakan firman, demikian juga hidup di dalamnya, sehingga roh jahat pun akan pergi dari kami, pergi dari tengah persekutuan kami, dan tidak tinggal di dalam bait Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan kami melakukan semuanya itu hanya dengan nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.